Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi al-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita haturkan syukur kepada Allah Asy-Syakur yang memberikan kepada kita nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, dan itu adalah nikmat yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi tauladan di dalam suka dan duka, di dalam bahagia dan di dalam kesedihan, di dalam segala macam keadaan. Beliaulah hamba yang paling pandai bersyukur kepada Allah, hamba yang paling pandai bersabar atas ujian yang Allah berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bersanding bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada dosa besar yang ke-38. Kata beliau, Al-Kabiratu Tsaminatu wa Thalathun, yaitu dosa besar yang ke-38. Al-Mutasammi'u 'ala an-nasi ma yusirrunahu, yaitu orang yang menguping obrolan orang lain yang mereka menjadikan itu sebagai omongan rahasia, atau di sini diterjemah disebut menguping omongan rahasia dari orang lain. Dan ini dimasukkan oleh para ulama dan juga Al-Imam Nawawi, Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi di sini masukkan dalam dosa besar. Dalilnya memang tidak terlalu banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini adalah tentang bagaimana muamalah seorang mukmin dengan mukmin yang lain, bagaimana muamalah ahlul Islam dengan sesama kaum muslimin. Dan menguping atau berusaha untuk mendengar obrolan orang lain yang mana mereka itu adalah merahasiakan, tentunya hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan melanggar hak seorang muslim. Seorang muslim punya batasan privasi, seorang muslim punya batasan dalam hidupnya. Bahkan satu sisi orang terdekatnya tidak boleh tahu tentang dirinya. Terkadang seorang suami tidak perlu tahu tentang istrinya, seorang istri tidak perlu tahu tentang suaminya dalam keadaan tertentu, dalam privasi-privasinya. Karena itu disebutkan oleh para ulama, di antara pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah janganlah pasangan hidup mencari sesuatu yang itu adalah privasi dari pasangan yang lainnya, sehingga muncullah keraguan, muncullah ketidakpercayaan dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kesimpulannya adalah bahwasanya ada rahasia di dalam kehidupan masing-masing individu yang seorang muslim dia tidak boleh melanggar hal itu sehingga dia mengambil informasi yang harusnya tidak dia ambil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dua dalil. Pertama dari ayat Al-Qur'an, yang kedua adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan semoga ini bukan dosa besar. Semoga ini bukan dosa besar. Padahal beliau memasukkan ini ke dalam dosa besar. Dalil yang pertama beliau sebutkan adalah wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Kita baca lengkap dari ayat ini di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebuah konsep muamalah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-12, atau kita lanjut nanti dengan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian terlalu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sejatinya bagian dari prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu, di sini pembahasannya, wala tajassasu, dan janganlah kalian melakukan tajassus, yaitu memata-matai kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dan, jangan sebagian yang satu menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, maukah seorang di antara kalian memakan daging, memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, tentulah dia akan benci terhadapnya, tidak mau makan hal itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat 12 dari surah Al-Hujurat, melarang kaum muslimin dan orang-orang beriman untuk melepaskan sikap terlalu banyak berprasangka, terlalu banyak berasumsi, terlalu banyak mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena hal ini adalah bisa jadi jatuh dalam dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Karena belum ada hakikat yang didengar, belum ada sesuatu yang pasti, kemudian sudah dipercayai, kemudian terucap, kemudian di kemudian waktu, di kemudian hari terucap, padahal dia memulai sesuatu itu bukan dari sesuatu yang pasti, tapi dari prasangka. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala melarang prasangka, yang Allah mulai pertama kali adalah akibat dari prasangka itu, wala tajassasu, jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Di kajian Nasihati lin Nisa, nasihat untuk para muslimah yang kita bahas di hari Kamis, kita pernah membawakan hadis, penulis pernah membawakan hadis Nabi sallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi belum masuk iman ke dalam relung hatinya, janganlah menggibah dan janganlah mencari aib kaum muslimin. Dan siapa saja yang mencari aib kaum muslimin, pasti Allah bongkar aibnya. Dan siapa saja yang Allah bongkar aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu tidak berkutik, semuanya pasti akan dibongkar walaupun dia melakukan dosa tersebut di rumahnya. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang tidak perlu kita cari karena pasti kita dapatkan. Ada 3 perkara yang tidak perlu kita cari karena tanpa dicari pun kita pasti mendapatkannya. Pertama adalah rezeki kita. Artinya adalah seorang memang awalnya dituntut untuk berikhtiar, berusaha, bekerja dan sebagainya, sebagai konsep dari penyempurnaan konsep tawakalnya kepada Allah. Tapi ingat, rezeki tersebut kalaupun dia diam di rumah, kalau Allah takdirkan dia dapat rezeki, dapat. Rezeki ini pasti akan dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang di antara kalian lari dari rezekinya, law anna ahadakum farra min rizqihi kama farra minal maut, la adrakahu rizquhu kama adrakahu al-maut.
jika seorang di antara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya tersebut pasti akan menemuinya sebagaimana kematian menemui dirinya. Yang kedua yang pasti kita dapati tanpa kita cari adalah kematian. Kematian. Tanpa kita cari, mau tidak mau kematian itu akan datang kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahasa yang sangat luar biasa dari Allah. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Pasti merasakan. Artinya mati itu punya rasa loh. Tinggal yang menentukan rasa dari kematian itu pahit atau manis, mudah atau sulit, itu amal kita. Dan yang ketiga yang pasti kita dapatkan adalah aib orang lain tanpa kita cari. Tanpa kita cari, aib orang tersebut akan nampak. Karena kita hidup sebagai manusia, tetangga kita, teman kita, orang di sekitar kita, orang di luar, semuanya masih manusia. Belum berubah status mereka dan tidak bisa mereka merubah status dari manusia menjadi malaikat. Tanpa dicari ini jamaah yang dirahmati Allah, kesalahan orang itu pasti akan dapat. Kesalahan tersebut pasti akan dapat. Nah, kalau kita mendapatkan hal seperti ini, di antara cara terbaiknya adalah idfa' billati hiya ahsan. Kalau ternyata orang berbicara dengan keburukan-keburukan kita, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan cara terbaik. Balas dengan cara terbaik. Atau minimal seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, yukhatibu lis-safihu bikulli su'in wa akrahu an yakuna lahu mujiba. Ya, orang yang rendah akalnya, orang yang minim akalnya berbicara buruk tentang diriku, dan aku enggan untuk menjawabnya karena dia akan bertambah buruk, sementara yang dibicarakan suatu saat akan semakin wangi, seperti kayu gaharu beliau mengumpamakannya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Allah di sini, wala tajassasu, jangan cari aib orang lain. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha. Nah, kalau udah tahu tuh aib orang lain, nah dapatkan aibnya, akhirnya apa yang terjadi? Ghibah. Tadi awalnya dilarang apa? Dilarang berprasangka. Kalau sudah terjun di dunia prasangka, maka jatuhnya mencari kesalahan orang lain. Ketika kesalahan orang lain sudah ada, muncullah ghibah. Nah, kalau sudah terjun dalam ghibah, dan ingat, saya sering katakan, daging itu memang semua orang suka pada umumnya. Daging suka. Sama orang yang ghibah ini disebut sebagai yang makan daging, tapi sayangnya dagingnya daging yang bangkai manusia. Subhanallah. Fakarihtumu. Ya, kata Allah pada ujungnya itu fakarihtumu. Nah, di ujung ayat Allah menutup wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala setelah sebutkan tiga hal tadi, yaitu banyak prasangka, kemudian tajassus, kemudian ghibah, Allah sebutkan bertakwalah kepada Allah. Artinya lindungilah dirimu dari api neraka. Karena tiga hal yang dilakukan di atas adalah sesuatu atau merupakan kunci yang membuka pintu neraka untuk dirimu. Kemudian kata Allah, di antara bentuk takwa dirimu adalah innallaha tawwab. Kau harus tahu bahwa Allah Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Rahim, dan Allah penyayang. Artinya ketika Allah melarang hal ini yang mungkin kau jatuh dalam hal itu, kau melakukannya, ingat Allah itu melarang hal ini dan nyuruh taubat itu karena Allah sayang pada dirimu. Beda dengan keyakinan dan sikap sebagian orang ketika mendapatkan nasihat, ini mengatakan tidak mendukung, membenci dan sebagainya. Padahal nasihat yang disampaikan adalah apa? Untuk menghadirkan kasih sayang. Bingkisan cinta terbaik adalah nasihat itu. Bingkisan cinta terbaik adalah nasihat yang disampaikan, bagaimana tujuannya agar dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tambahkan tadi ayat yang ke-13, apa kata Allah? Wahai manusia, ya ayuhan nas. Tadi yang di atas orang beriman, sekarang manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari makhluk yang lelaki dan juga wanita. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kalian saling kenal. Ingat loh, ini tujuan kita manusia loh ya.
Tujuan kita sesama manusia untuk saling kenal. Yang mana fungsi saling kenal itu untuk asas memberikan manfaat, bukan asas memanfaatkan. Tujuan kita kenal dengan orang lain itu asasnya adalah untuk memberikan manfaat, bukan untuk memanfaatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lita'araf, untuk kenal, dan itu untuk kita berikan manfaat hidayah, manfaat yang lain dan sebagainya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang bertakwa. Yang paling mulia itu yang bertakwa. Pada ayat sebelumnya Allah suruh apa? Bertakwalah. Pada ayat ini Allah katakan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Seakan-akan Allah ingin bilang kepada kalian, Allah itu tahu mana takwa yang sebenarnya, mana orang yang mulia yang sebenarnya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini benar-benar subhanallah ya. Tajassus, mencari keburukan orang lain ini seakan-akan kita bilang sama iblis, wahai iblis, istirahat aja deh, ini tugas gua. Karena mencari kesalahan ini pekerjaan siapa? Iblis. Pekerjaan iblis, cari-cari kesalahan. Maka ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas dia ini, kalaupun di sini Imam Az-Zahabi mengatakan semoga ini bukan dosa besar. Kalaupun ini bukan dosa besar, ini pasti menjatuhkan orang kepada dosa besar. Pasti. Dan Nabi SAW bersabda, man istama'a ila hadithi qaumin, siapa yang menguping omongan orang lain, wahum lahu karihun, sedangkan mereka tidak suka itu dikuping, ya, subba fi udhunai al-unuq yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat telinganya akan dituangkan cairan tembaga. Pada hari kiamat cairan timah, cairan tembaga itu akan disiram di dalam kupingnya. Wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafi. Yang poin kedua dari hadis ini adalah siapa yang membuat sebuah gambar, maka dia diazab dan dibebankan untuk meniupkan roh, dan dia tidak akan mampu. Poin kita adalah poin awal, siapa yang menguping omongan orang lain, termasuk adalah dalam dunia digital sama. Dunia digital misalnya kalau itu telepon, maka rekam. Kemudian apa? Kalau chat berarti adalah screenshot dan sebagainya. Masuk semua hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini terkadang sebuah kebenaran tetapi dikurangi kebenaran tersebut, sehingga jatuhlah di dalam sesuatu yang lebih buruk. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah menguping omongan atau rahasia orang lain ini, ya, Islam mengajarkan kepada kita adalah untuk tidak terlalu sering tahu tentang kehidupan orang lain. Yang perlu kita ketahui dari orang lain adalah sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bisa menyaingi dia, bukan sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk menjatuhkan dia dan sebagainya. Kalau kita ingin tahu tentang orang lain, coba tahu amal apa amal unggulan dia, amal apa amal yang bisa kita kejar dia dalam masalah ini. Itu yang diajarkan oleh Islam, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian